Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau ucapin terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya tentang perencanaan keuangan ini. Sebenarnya dalam ilmu perencanaan keuangan itu banyak cara atau metode yang digunakan dalam mengatur anggaran rumah tangga. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau sharing satu cara atau metode yang kita namai dengan three colors of money, 3 warna uang. Jadi nantinya kita akan mengelompokkan anggaran ya sesuai dengan warna uangnya. Apa itu? Nanti kita akan simak. Metode three colors of money ini juga biasa disebut dengan manajemen keuangan keluarga Indonesia. Ya, seseorang bekerja tentunya untuk mendapatkan penghasilan atau uang pastinya ya. Nah, dari 100% income yang dia dapatkan, baiknya nih, kita sisihkan dulu dong buat charity. Kalau untuk orang Islam itu kan ada yang namanya zakat, ada infak, sodako, dan lain sebagainya. Boleh ya, saya tetapkan di sini angkanya 10%. Kalau wajibnya kan memang 2,5%, tapi pada realitanya kadang kita memberikan untuk sedekah juga, memberikan untuk infak juga, dan lain sebagainya, boleh ya, jadi saya tulis 10% di sini. Sisanya itu 90%, angka yang cukup besar pastinya untuk kita kelola dengan baik. Nah, dari 90% ini, ada 60% yang berfungsi sebagai uang merah. Apa itu uang merah? Uang merah adalah uang yang kita keluarkan hari ini untuk keperluan kita sehari-hari, untuk operasional kita sehari-hari. Dalamnya termasuk ada uang belanja, cicilan, uang jajan, transportasi, listrik, dan lain-lain sebagainya. Nah, angka 60% ini adalah angka yang ideal. Dan ini tentunya adalah angka maksimal. Ketika anggaran uang merah kita melebihi persentase 60%, artinya itu perlu diwaspadai. Jadi 60% ini adalah batas maksimum untuk pengeluaran kita, idealnya. Namun pada kenyataannya memang banyak yang sampai 70%, 80%, bahkan mungkin 100% penghasilannya digunakan untuk uang merah. Tapi saya yakin Ibu tidak seperti itu ya. Saya yakin Ibu bisa jadi di bawah 60% nih. Amin. Sisanya yaitu 30% digunakan untuk persiapan masa depan. Tadi 60% untuk pengeluaran hari ini, sisanya yang 30% digunakan atau dialokasikan untuk persiapan masa depan. Lalu bagaimana pembagiannya? 20% itu adalah berfungsi sebagai uang biru. Sedangkan yang 10% berfungsi sebagai uang hijau. Uang biru yang 20% ini ya biasa kita sebut dengan rencana dana investasi yang fungsinya untuk menumbuhkan keuangan kita untuk jangka panjang. Di dalamnya itu termasuk investasi pendidikan, untuk pensiun, untuk ibadah haji, dan lain-lain sebagainya. Biasanya bentuk investasi itu kan pastinya macam-macam ya. Ada yang berbentuk properti, ada yang berbentuk emas, ada yang reksadana, ada yang saham, dan lain-lain sebagainya. Nah, angka yang idealnya adalah minimal 20%. Diingat ya, tadi kalau uang merah itu adalah maksimumnya 60%, kalau uang biru minimalnya 20%. Kalau lebih, tentu saja boleh, bahkan sangat bagus. Ya. Nah, untuk yang uang hijaunya, minimal juga 10%. Nah, ini untuk keperluan jangka pendek, yang biasa juga kita sebut dengan istilah rencana dana darurat dan asuransi. Nah, jadi dari 100% income kita, inilah pembagian yang idealnya. 10% untuk charity, 90% untuk kita kelola sendiri, dan dari 90% ini, 60%-nya berfungsi sebagai uang merah untuk pengeluaran hari ini, 20% untuk uang biru, yaitu rencana dana investasi, dan yang terakhir 10% untuk uang hijau, yang fungsinya sebagai rencana dana darurat dan asuransi. Kalau membicarakan uang merah,
kayaknya saya nggak perlu banyak-banyak menginfokan macam-macam ya, karena saya yakin Ibu sudah tahu banyak tuh gimana sih cara mengelola uang merah, gimana cara menghabiskan uang merah, itu saya yakin Ibu udah jago banget deh. Nah, kemudian untuk uang biru pun ada banyak kelas-kelas yang dibuka untuk mendalami ilmu seputar investasi. Ada kelas untuk mempelajari saham, ada kelas untuk mempelajari reksadana, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan yang singkat ini, saya mau sharing ke Ibu tentang rencana dana daruratnya, yang uang hijaunya. Dimana kita tahu, masa PSBB dan PPKM selama 1,5 tahun terakhir ini ya, kurang lebih, itu membangun sebuah kesadaran baru tentang pentingnya dana darurat. Nah, banyak orang Indonesia tak siap untuk menghadapi krisis. Ada satu survei nih Bu ya, ada satu survei di antara negara-negara di dunia, mana sih kira-kira yang mampu bertahan menghadapi situasi yang darurat. Saya berikan contoh di sini, misalnya di negara pertama ada negara Hong Kong. Ya, ketika masyarakatnya ditanyakan, jika kehilangan sumber pendapatan, berapa lama sih kamu dapat bertahan untuk menutupi pengeluaran tanpa meminjam uang atau pindah rumah? Nah, 5,9%-nya di sini menuliskan ya 5,9%-nya hanya bisa bertahan 1 minggu. Ya. Kemudian 16,3%-nya bisa bertahan 1 bulan, 22%-nya 3 bulan, 55%, ini angka yang cukup banyak ya, sebagian atau setengah lebih dari jumlah penduduknya bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Hanya ada 0,1% yang menjawab tidak tahu. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita lihat 46% dari total penduduk Indonesia mengaku paling hanya bisa bertahan 1 minggu. Saya ulangi pertanyaannya tadi ya, kalau kita kehilangan sumber pendapatan, nggak punya gaji atau nggak punya pemasukan, kira-kira berapa lama sih kita bisa bertahan untuk menutupi pengeluaran tanpa minjam uang, tanpa pindah rumah? Ya, di Indonesia ada 46% menjawab hanya bisa bertahan 1 minggu. Kemudian ada 18% yang bisa menjawab, ada 18% yang menjawab hanya bisa bertahan 1 bulan. Kemudian 5,8% 3 bulan, 8,6% itu lebih dari 6 bulan, dan luar biasanya ada 21% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mengaku tidak tahu akan bertahan berapa lama. Nah, ini tentunya membuka kesadaran kita ya, bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang belum merencanakan dana daruratnya. Maka penting sekali saya untuk sharing tentang rencana dana darurat ini. Baik. Tadi sudah kita bahas bahwa angka untuk dana darurat yang perlu kita sisihkan setiap bulannya itu adalah 10%. Nah, dari 10% ini dialokasikan untuk rencana dana darurat yang kita bagi dalam 2 jenis. Jadi dana darurat itu ada 2 macam ya. Yang pertama itu ada dana darurat untuk yang sifatnya darurat kecil. Ya, misalkan ketika kita sakit butuh berobat gitu ya, butuh berobat dengan biaya yang tidak besar. Ya, hanya berobat biasa saja. Kemudian dokter ngasih resep, kita beli obat, kemudian kita pulang. Nah, ini kan sifatnya dana darurat kecil gitu ya. Tidak kita prediksi kejadiannya, tidak kita sangka-sangka, tapi kita harus mengeluarkan uang. Nah, itu harus kita ambil dari dana darurat ini. Maka dana darurat yang harus tersedia dalam rekening kita itu jumlah idealnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Artinya kalau misalkan pengeluaran bulanan kita 10 juta, maka kita harus punya rekening dana darurat minimal sebesar 30 juta. Dan ini sebenarnya adalah angka untuk orang yang masih lajang, belum menikah. Lalu bagaimana kalau sudah menikah dan punya anak? Tentunya angkanya berbeda, yaitu 6-12 kali pengeluaran bulanan.
Kalau pengeluaran bulanan dia adalah 10 juta, berarti dia harus punya rekening dana darurat sebesar 60 juta. Contoh lain misalkan harus servis mobil, ya, tidak diprediksi dan tidak disangka mobil rusak, membutuhkan servis atau perawatan yang biayanya lumayan. Nah, dari mana? Apakah dari dari uang merah atau dari uang biru? Kita harus jual emas dan lain sebagainya. Semestinya atau seharusnya kita ambil biaya tersebut dari uang hijau yang kita sisihkan ini setiap bulannya. Itu adalah jenis dana darurat yang pertama. Kemudian dana darurat yang kedua, ya, adalah untuk kondisi di mana daruratnya ini sifatnya lebih besar, membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak sedikit. Kita pasti setuju kalau setiap orang itu ingin punya rasa aman dalam bidang keuangan. Nah, perasaan tidak aman dalam keuangan keluarga bisa muncul ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk menghasilkan atau kehilangan produktivitas. Ini adalah segitiga produktivitas ya, Bu ya. Nah, kehilangan produktivitas ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, kehilangan produktivitas yang bersifat sementara. Kemudian kehilangan produktivitas yang berlangsung lama, dan yang terakhir kehilangan produktivitas yang bersifat permanen. Kehilangan produktivitas sementara ini contohnya ketika kita sakit, sehingga kita tidak bisa bekerja 2, 3, 4 hari, atau bahkan seminggu. Itu sifatnya sementara. Setelah seminggu, sehat lagi, kerja lagi, produktif lagi, dapat penghasilan lagi. Lalu contohnya apa? Produktivitas yang berlangsung lama. Nah, contohnya itu adalah ketika seorang sakit kritis, ya. Ketika seorang terdiagnosa kondisi kritis, misalkan terkena stroke, sakit jantung dan lain sebagainya, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Rata-rata 2, 3, atau 4 tahun baru dia benar-benar pulih dan bisa melanjutkan produktivitasnya. Lalu apa contoh kehilangan produktivitas permanen? Iya, tentu saja meninggal dunia. Ketika seorang sudah meninggal dunia, maka secara permanen produktivitasnya itu terputus. Dia tidak bisa lagi menghasilkan uang, pastinya ya. Kecuali mungkin dia punya bisnis yang luar biasa gitu ya, yang bisa diwariskan ke anak-anaknya. Lalu, apa sih yang akan terdampak? Ketika seseorang dirawat di rumah sakit, maka arus kasnya akan terganggu. Ya, ketika dia di rumah sakit dirawat 3 hari misalkan atau 5 hari, butuhkan biaya anggaplah sekitar 10 juta. Maka 10 jutanya ini akan mengganggu arus kasnya. Ya, kalau dia tidak punya BPJS atau asuransi kesehatan yang mencukupi. Ya, maka dia akan memerlukan asuransi kesehatan untuk melindungi arus kasnya. Lalu bagaimana kalau dia terdiagnosa kondisi kritis, apa yang terdampak? Asetnya. Berapa banyak kita baca atau kita saksikan orang-orang yang kena kondisi kritis harus menjual asetnya. Mereka terpaksa menjual asetnya untuk membiayai biaya pengobatan yang tidak murah. Sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Maka untuk melindungi aset ini perlu ada yang namanya asuransi kondisi kritis. Kalau tadi asuransi kesehatan hanya untuk melindungi ketika kita dirawat, ada lagi asuransi kondisi kritis. Berapa besarannya? Anggaplah misalkan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk sembuh ya dalam masa pengobatan. Maka hitungannya itu adalah pengeluaran bulanannya dikali 12 bulan, yaitu setahun, dikali 3 tahun. Ya. Jadi kalau tadi 10 bulan dikali 10 juta, maaf ya, per bulannya misalnya di pengeluaran 10 juta, dikali 12 120 juta, 120 juta dikali 3 tahun, berarti dia harus memiliki asuransi kondisi sakit kritis sebesar 360 juta. Nah, kalau seseorang yang menjadi penanggung nafkah keluarga meninggal dunia, ya produktivitasnya terputus, maka apa yang akan berpengaruh? Yaitu sumber penghasilan, ya. Maka dia memerlukan yang namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini cara menghitungnya ya pengeluaran bulanan dikali 12 bulan dikali sisa masa produktif
Ketika misalkan dia masih berumur 30 tahun, pasti masa produktifnya kan anggaplah sampai usia 55, berarti dikali 25 tahun. Tuh. Nah, jadi tinggal kita yang menentukan kira-kira mana sih yang paling penting saat ini, ya. Mana sih yang menurut kita itu paling dibutuhkan saat ini. Oh, misalnya asuransi kesehatan, ada BPJS kah? Ya, atau dari kantor ada nggak asuransi, ya. Kalau memang ada, coba dicari tahu lagi cukup atau tidaknya. Kemudian asuransi kondisi kritis, ya bagaimana kalau apa istilahnya kondisi kritis ini terjadi kepada si penanggung nafkah. Apakah kita sudah siap ya dengan menyiapkan asuransi kondisi kritis, atau kita sudah punya aset yang cukup untuk melindungi tersebut? Ya insya Allah sih jangan sampai ya nauzubillahi min zalik. Ya jangan sampai nauzubillahi min zalik aset kita sampai terjual. Ya, atau asuransi jiwa, sudahkah cukup asuransi jiwa yang kita miliki? Atau kalau belum miliki, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu silahkan dicari tahu sendiri. Kalaupun sudah ada asuransinya, maka jangan lupa untuk mengecek. Ya, misalnya ketika punya asuransi kesehatan, coba dicari tahu ya jumlah dan cara cover asuransi kesehatan BPJS dan kantor. Atau kalau punya asuransi sakit kritis, apakah sudah diketahui dengan baik kira-kira sakit kritis apa saja yang termasuk di dalamnya. Jadi klausul-klausulnya tersebut sudah dipelajari dengan baik atau belum. Atau kalau sudah punya asuransi jiwa, apakah jumlahnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini adalah dana darurat untuk kondisi yang lebih besar. Ya, tadi kan rencana dana darurat itu terbagi dua, ada yang untuk kondisi yang ringan atau kecil, ada yang untuk kondisi yang berat atau besar. Nah, asuransi yang sifatnya besar ini yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, puluhan, ratusan, bahkan miliaran, itu perlu disisihkan dari uang hijau tadi. Seperti itu. Ya, itu saja dulu yang ingin saya sharing dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi buat waktunya mendengarkan sharing saya. Insya Allah di kesempatan lain kita akan ketemu lagi, kita akan ngobrolin lagi lebih dalam tentang perencanaan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.